Kita ke informasi lain, pemirsa pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja menjadi kontroversi di tengah carut-marutnya negara menghadapi serangan virus corona. Di dalam undang-undang tersebut ada sejumlah pasal yang kontroversial yang dianggap merugikan buruh. Demo menolak undang-undang ini juga tidak berkesudahan, bahkan menimbulkan kericuhan. Lalu bagaimanakah pendapat buruh, pengusaha, dan pengamat dalam menyikapi undang-undang ini? Berikut Jakarta Bicara bersama Eti Juwitosari. Kita kita sangat menolak Omnibus Law. Karena mereka nggak ngerti bunyi token listrik. Karena mereka nggak merasakan pada saat mengerjakan tugas kuota muter-muter. Karena mereka nggak merasakan anak minta jajan di saat orang tua belum gajian. Anda menyaksikan Jakarta Bicara kali ini bersama saya, Eti Juwitosari. Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja kini telah sah menjadi undang-undang di tengah derasnya gelombang penolakan. Hal ini tentu saja memicu polemik dari berbagai pihak, khususnya bagi para pekerja dan juga buruh. Demonstrasi sebagai sebuah bentuk aksi penolakan terus terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Lantas, apa saja poin-poin yang menjadi perhatian utama bagi para pekerja yang dianggap merugikan mereka jika UU ini nantinya diaplikasikan? Saya akan menanyakan ke berbagai pihak, terus ikuti saya. Mbak Rani, saya boleh tahu pendapatnya tentang pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Setuju nggak sih? Enggak setuju. Banyak sih, cuman salah satunya kan saya kan baru pencari kerja, ya kan. Itu buat pencari kerja tuh susah, apalagi untuk yang dengan apa yang diciptakan di Omnibus Law itu kan buat para pekerja tuh agak-agak jadi terberat banget ya. Karena untuk masalah kontraknya, untuk kontrak seumur hidup gitu kan. Terus masalah pesangonnya juga gitu yang bikin bermasalah. Mbak Agnes ini sebagai mahasiswa kemarin ikutan demo nggak ya? Iya, sempat ikutan. Kenapa ikut-ikutan menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja ini? Kan nanti suatu saat saya juga pas lulus bakalan nyari kerja gitu. Nanti bakalan diberatkan juga untuk nyari kerjanya. Apa sih Mbak poin-poin yang menjadi perhatian utama gitu? Apa sih yang paling merugikan menurut Mbak? Ya semuanya sih dirugikan, apalagi sebagai wanita ya banyak banget yang nggak cutinya gitu kan. Cuti melahirkan, cuti segalanya kan susah juga nanti ke depannya. Omnibus Law itu akan menyengsarakan khususnya buruh Indonesia. Di mana hak-hak kaum buruh di sana sudah dipotong, tidak sesuai dengan Undang-Undang 13 yang berlaku. Ya pemirsa, banyak yang mengatakan bahwa pengesahan dari UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja menguntungkan bagi pihak pengusaha. Saat ini saya sudah bersama dengan Pak Haryadi sebagai Ketua Umum Apindo. Bagaimana tanggapannya mengenai bahwa Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini menguntungkan para pengusaha? Menurut saya kalau kita baca secara cermat gitu ya di Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak seperti itu, karena sangat jelas kok perlindungannya juga tetap ada di sana. Justru seperti contohnya kontrak itu kan sebelumnya tidak ada kompensasi kalau kontrak berakhir. Sekarang ada kompensasinya, bahkan juga diikutkan dalam BPJS. Cuti misalnya gitu, cuti tidak ada yang dihilangkan, semuanya ikut masih seperti yang lama. Kalau ini nanti bisa terlaksana dengan baik dalam arti kata seperti harapan kita semua, maka kenaikan jumlah pekerja kita, pekerja formal itu justru akan memperkuat ekonomi kita ke depan. Ya, bersama saya sudah ada Pak Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Bagaimana pendapatnya tentang pengesahan UU Omnibus Law khususnya Cipta Lapangan Kerja ini, Pak? Saya setuju nih terobosan yang harus kita apresiasi dengan baik. Namun persoalannya cacatnya di prosesnya. Pertama, saya ini sudah puluhan tahun saya mengurusi pembuatan peraturan perundang-undangan sampai kebijakannya itu belum pernah membahas, terus bahannya tidak ada. Ketika sudah diketok itu harusnya bahannya sudah bisa kita dapat. Nah itu nggak bisa, nggak tahu ada di mana. Lalu simpang siur halamannya segala macam salah ketik, artinya di situ ada persoalan.
yang harus dijelaskan pada publik apa sebabnya. Ya pemirsa, semoga dalam pelaksanaan UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dapat mendatangkan investor asing masuk ke Indonesia sebesar-besarnya tanpa mengenyampingkan kesejahteraan pekerja dan juga kemaslahatan rakyat. Demikian Jakarta Bicara kali ini, kita saksikan informasi selanjutnya dari Studio 6 GTV.